Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk menjawab pertanyaan terkait dengan Latsar ya teman-teman ya. Karena sebentar lagi teman-teman akan memasuki masa orientasi atau yang dinamakan Latsar. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang sudah aku kumpulkan terkait dengan Latsar ini. Jadi teman-teman saksikan saja videonya dan jangan kemana-mana. Baiklah, sebelum itu teman-teman, aku ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk yang merayakan, dan mohon maaf juga sudah hampir 2 mingguan ini aku tidak membuat konten ya teman-teman ya, karena memang di lebaran itu aku sedang fokus banget ya kepada lebaran. Jadi karena kebetulan liburnya juga panjang, jadi ya udah kita fokus aja dulu ke lebaran. Nah, alhamdulillah setelah ini kita bisa ngonten kembali. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah, Bang, untuk biaya Latsar itu ditanggung kita sendiri atau dibiayai BKD masing-masing daerah? Nah, terkait dengan Latsar ini tidak dipungut biaya sepersen pun ya teman-teman ya. Jadi semua itu sudah diakomodir oleh BKD masing-masing. Nah, meskipun itu tempatnya nanti di hotel, nah makannya nanti gimana, terus apa-apa aja yang harus dipersiapkan itu sudah difasilitasi oleh daerah masing-masing atau dari panitia atau BKD masing-masing. Jadi teman-teman hanya menyiapkan fisik ya, menyiapkan tenaga, pikiran, dan serta fasilitas lainnya seperti laptop, motor kalau misalkan di suatu tempat ya, atau fasilitas lainnya. Nah, kalau misalkan terkait dengan biaya pendaftaran apa segala macam, makan, penginapan itu sudah dibiayai oleh BKD semua. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan juga. Assalamualaikum Bang, mohon izin bertanya, selama distance learning apakah kita dibebas tugaskan dan apakah dari rumah atau dari kantor? Nah, ini terkait dengan pengalamanku sebelumnya ya teman-teman ya. Melakukan Latsar di tahun 2021, kebetulan kita distance learning itu di rumah teman-teman. Jadi bukan di diklat atau di kantor. Karena kalau misalkan di kantor aku itu kan kebetulan juga untuk terkait dengan wifi-nya itu kurang lancar ya. Jadi aku mengerjakan itu di rumah. Dan waktu itu juga sempat banyak perdebatan juga teman-teman terkait dengan distance learning, apakah kita dibebas tugaskan atau tidak. Jadi memang banyak banget juga teman-teman kita yang bertanya, mengeluh. Jadi minta tolong difasilitasi oleh pihak BKD itu untuk dibebas tugaskan ketika dalam masa distance learning seperti itu. Karena di daerahku ya, khusus di daerahku itu kan kita kan luas banget ya terkait dengan wifi, jaringan itu juga kita fasilitasnya juga ada yang lancar, ada yang kurang, terus ada juga yang tidak mendapatkan listrik sama sekali gitu kan di kantornya. Terus di kantornya juga tidak ada wifi-nya, sinyal juga agak buruk. Terus ada juga jarak antara rumah dengan kantor itu masih jauh banget gitu. Nah, jadi waktu itu dari pihak BKD memutuskan untuk terkait dengan distance learning itu kita dibebas tugaskan selama sekitar kurang lebih ya sekitar 1-2 bulan seperti itu. Jadi kembali lagi dengan kebijakan daerahnya masing-masing. Ada juga untuk daerah tetanggaku itu ketika distance learning mereka sudah langsung didiklatkan ya teman-teman. Jadi selama kurang lebih 3-4 bulan mereka sudah berada di diklat seperti itu. Jadi menggunakan salah satu hotel yang ada di daerah tersebut. Nah, kebetulan kita tidak didiklatkan karena memang masa Covid ya waktu itu ya. Jadi distance learning itu kita tidak berada di diklat, akan tetapi kita berada di rumah masing-masing. Jadi mengerjakannya secara Zoom meeting seperti itu. Selanjutnya, ini Bang, sekarang materi Latsarnya aneka atau berakhlak Bang? Nah, untuk yang tahun ini kebetulan untuk materi Latsarnya itu adalah berakhlak ya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan aneka. Jadi silahkan saja teman-teman untuk mengecek apa sih arti dari berakhlak tersebut. Nah, jadi teman-teman penting juga ini untuk mengetahui apa itu akhlak ya teman-teman ya. Jadi silahkan untuk nge-search atau masuk ke aplikasi MOC kalau misalkan sudah ada seperti itu. Dan pertanyaan yang selanjutnya itu adalah, Kak, kalau Latsar dikelompokkan per instansi apa campuran dari berbagai instansi? Misal saya di Dishub, pas Latsar kelompoknya terdiri dari dinas-dinas lain atau semua dari Dishub. Nah, terkait dengan pengelompokan Latsar ini tidak hanya satu instansi ya teman-teman ya, akan tetapi kita gabung untuk semua formasi yang ada di daerah tersebut. Nah, misalkan nih untuk daerah A itu formasinya itu jumlahnya ada 350 formasi atau peserta seperti itu. Nah, nantinya teman-teman akan digabung dari 350 orang tersebut. Jadi bukan hanya instansi teman-teman masing-masing. Jadi akan dibentuk kelompok, diacak ya teman-teman, ada di random ya. Jadi bisa aja teman-teman nanti akan satu kelompok dengan
jabatan guru, bisa juga nanti teman-teman akan berkelompok dengan jabatan kesehatan seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Ini mungkin agak sedikit berbeda terkait dengan D3 ya teman-teman, yang di SK. Jadi memang masih banyak juga yang bingung terkait dengan di SK-nya ini. Kita jawab, Bang, minta penjelasannya dong, di SK saya kok ada masa kerja golongan sudah 3 tahun. Sebelumnya saya belum pernah bekerja ataupun honor di instansi. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, kalau misalkan yang D3 itu memang untuk masa kerjanya dibuat dengan 3 tahun ya teman-teman ya, golongan sudah 3 tahun seperti itu kalau untuk yang D3. Tapi kalau misalkan yang 3A itu kan dari S1 ya, 3A itu masa kerjanya 0 tahun. Tapi kalau misalkan yang D3 untuk khusus teman-teman yang jabatan formasinya dari D3 ya teman-teman ya, itu maka masa kerja golongannya itu akan berubah menjadi 3 tahun 0 bulan seperti itu untuk yang D3 ya teman-teman, khusus untuk yang D3. Tapi kalau misalkan yang S1 dan selanjutnya itu masih dari 0 tahun seperti itu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, Bang, maaf mau tanya, gaji dan tunjangan itu diterima bersamaan ya? Ini terkait dengan gaji dan tunjangan ya teman-teman ya. Oke, nah gaji dan tunjangan itu tergantung dengan daerahnya masing-masing lagi. Tapi kalau misalkan gaji itu sudah bisa dipastikan di awal bulan dan itu diterima di setiap bulan. Paling lama ya di bawah tanggal 5 lah seperti itu udah paling lama. Nah, kalau misalkan tunjangan itu belum pasti teman-teman. Itu ada juga yang bersamaan untuk daerah-daerah lain atau misalkan di kementerian, di pusat itu ada juga yang bersamaan. Begitu gaji keluar, tunjangan juga keluar. Nah, kalau misalkan di daerah-daerah yang masih transisi, daerah-daerah masih bertransisi untuk berinovasi itu mungkin tidak teman-teman ya. Jadi biasanya tunjangan itu dirapel selama 2 bulan atau bisa juga 3 bulan. Dan ada juga yang biasanya 6 bulan tuh belum cair seperti itu. Jadi itu kembali lagi dengan daerahnya masing-masing. Semoga untuk daerah teman-teman itu sudah bisa bersamaan ya teman-teman ya. Minimal gaji di awal bulan, tunjangan itu di akhir bulan atau di pertengahan bulan. Minimal, itu sudah minimal banget sih kalau menurut aku. Bagus lagi bisa bersamaan. Tapi kalau misalkan di daerah aku ini kita masih belum sama sekali teman-teman. Jadi malahan ada yang 6 bulan itu belum dikeluarkan. Paling lama 3 bulan sekali lah. Saat ini masih transisi di 3 bulan sekali untuk menerima tunjangan. Jadi dirapel 3 bulan sekali. Ya semoga didoakan juga lah untuk teman-teman atau misalkan untuk daerah-daerah yang masih untuk tunjangannya itu masih 3 bulan sekali, masih 2 bulan sekali, itu bisa dipercepatlah birokrasinya ya, bisa dikeluarkan atau dicairkan selama 1 bulan sekali seperti itu. Baiklah teman-teman, mungkin segitu dulu terkait dengan video menjawab pertanyaan dari subscriber ya. Semoga informasi ini membantu. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman yang lain, mungkin di subscriberku yang lama. Dan teman-teman jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan untuk memfollow di Instagram aku, untuk nge-DM di Instagram aku, bisa juga untuk mengisi di kolom komentar. Dan teman-teman juga untuk yang mencari baju kerja, kemeja putih, celana hitam, baju kaki, baju batik ya, dan lain-lain lah. Pokoknya untuk bekerja bisa tas juga. Silakan untuk mengunjungi deskripsi karena linknya sudah aku cantumkan di sana. Silakan untuk kepo-kepo dulu. Kalau misalnya berminat, silakan untuk melakukan check out di sana. Baiklah, segitu dulu untuk videonya. Dadah.